Halo Besti sekalian, kali ini kita ada di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkesempatan mengunjungi pekuburan korban perang dari bangsa Belanda ya. Ini mereka dikebumikan di sini oleh karena sebab terjadinya kerja paksa oleh pihak Jepang. Kita tahu itu adalah sejarah yang kelam. Oleh sebabnya maka Undang-Undang Dasar kita telah memutuskan bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari pasukan Belanda yang ada di Indonesia ya, atau disebut pasukan Kenil. Izin masuk ke tempat ini gampang dan tidak dipersulit. Saudara tinggal datang aja ke Jalan Kalibanteng Semarang, lalu minta izin untuk juru kuncinya, dan saudara bisa masuk ke sini tanpa membayar sepeser pun. Ini adalah salah satu contoh kuburan dari Serdadu Kenil, Zeus ya, yang berbentuk bintang. L itu Lamek, lalu ada Sereyot, lalu ada huruf L juga Lamek, S itu Samek, Bet, Alep atau Ayin, lalu ada Kaf, Elspak. Pekuburan ini sekalipun adalah kuburan Londo atau Belanda, sebutan bagi orang Belanda itu, tetapi dikelola dengan baik sehingga tidak menakutkan. Dan rata-rata mereka yang meninggal di sini ada di tahun 45 dan 46. 76 ini adalah tahun kerangkanya dibawa ke tempat sini di pekuburan Kalibanteng ini. Pekuburan ini berbentuk segitiga sama sisi dan menampung kurang lebih 3.000 korban dari ganasnya pertikaian masa lalu itu. Ini tahun 84 dibawa kerangkanya ke sini, meninggalnya tahun 45. Nah, juga adalah Zeus, dan ini sama Zeus. Ini juga masih Zeusnya, Serdadu dari kerajaan Belanda. Ruth, inya mungkin Ishak. Kalau yang salib ini seorang Protestan. Pekuburan yang mulai ditempati oleh jenazah-jenazah ini dibangun dari tahun 1946 sampai 1950. Yang menarik dari pekuburan ini, yang dikuburkan bukan saja para serdadu dari pasukan Belanda itu atau Kenil itu ada tulisan Kenilnya tadi, tetapi juga dikuburkan warga sipil. Warga sipil ini tahun 83 di bawah ya, meninggalnya tahun 45. Jadi yang dikuburkan bukan saja tentara, tapi juga ada warga sipil. Dalam hal ini mereka yang adalah keturunan Belanda dan juga bangsa pribumi orang Indonesia sendiri yang punya hubungan baik dengan pihak Belanda. Sebagian besar korban yang dikuburkan di Kalibanteng ini adalah para tawanan Jepang yang dikerja paksakan di kota-kota seperti Ambarawa, Banyubiru, Lempersari, dan Karangpanas yang ada di wilayah Jawa Tengah. Menurut info yang kami dapatkan di pendopo masuk tadi, memang sebagian besar korban yang dikuburkan di sini juga adalah korban dari tawanan Jepang yang berasal dari pulau-pulau di Indonesia juga. Jadi ada juga korban yang didatangkan dari Pulau Borneo,
Celebes, juga Sumatera. Namun memang bagian terbesar dari penghuni kuburan Kalibanteng ini adalah saudara-saudara kita yang meninggal ketika terjadi Romusa di Pulau Jawa. Lihat itu, tahun-tahun mereka meninggal 44 dan tahun 45 Perang Dunia Kedua, dan saat sangar-sangarnya bangsa Jepang itu sedang brutal, kita tahu itu, dengan Romusanya. Sehingga pada gambar di depan tadi ada patung anak kecil yang membawa cangkul dengan anatomi tubuhnya yang begitu kurus oleh karena Romusa tadi. Dan inilah yang membuat sebab atau menjadi penyebab sebagian besar korban di sini meninggal di tahun 44 dan tahun 45. Lebih lanjut, info yang kami dapatkan di pintu masuk tadi pada keterangan-keterangan menjelaskan bahwa ada 22 makam kehormatan Belanda di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Jakarta. Di Semarang sendiri ada juga pekuburan Belanda yang disebut pekuburan candi. Kalau di pekuburan itu memang hanya dikuburkan para veteran perang ya, tentara atau serdadu Kenil. Tidak ada warga sipilnya. Itu begitu luas. Di belakang sana adalah lapangan terbang dari kota Semarang ya. Dan ini dia berbentuknya tadi segitiga sama sisi dan sangat luas. Tempatnya begitu asri, menyenangkan, dibuat piknik keluarga juga boleh sebenarnya ya. Tapi ya namanya kuburan, disinilah kita datang berkunjung untuk mengenang mereka, untuk menjelaskan, mengatakan bahwa mereka tidak pernah dilupakan. Nah, di antara pekuburan ini, di antara kuburan-kuburan Belanda ini disempal di tengah-tengahnya ada Sopakua Timur ya. Ini Ambon asli, pasti Belandanya lancar di Ambon ya. Ini Mali sama ya, kemudian itu ada Akihari Ambon, ini ada Patikawa ya, Oma Pela, orang Oma Pela dengan Beta, ini Noya Hulaliu, ini ada Hurse Pundi, Dora, kemudian ada Lihitu, Oma Lihitu, Usmani ya, nggak tahu dari mana itu, Usman, Taihitu dari Ulaliu ini, kemudian ada Pelupesi ya dari Sirusari Sarani, ada Sinai ya. Ini pasti kakak adik, satunya juga ada Sinai. Lalu ada Manu Putih. Nah, ini ada lagi Siahaya. Siahaya meninggalnya tahun 44. JJ mungkin Juliana ya. Kalau ini Beta Singkanal. Oma. Ini Peters, bisa saja Ambon ya. Kemudian ada juga Noya Tahapari, ini Ambon asli. Nah, ini ada Watimena Nanlohi, orang Porto ya. Kemudian ada Sitanala, ini ada Manupasa,
Kradendorp Manukasa. Lalu yang terakhir ini Ambon ya, Mustamu. Akhirnya ketemu ya, ini masih Oyang yang suruh dicari-cari. Ini Oyangnya Emilia Siahaya, suaminya Opa Meyer, Oyang Meyer. Beliau adalah seorang perawat, kalau nggak salah sih, dengar cerita dari saudara yang lain. Sampai jumpa Oyang. Di sana di rumah kita itu ada yang kunjungi ya, ini kuburan Oyang kami ya, yang kawin sama Pak Meyer Siahaya yang meninggal pada zaman Jepang. Dikuburkan di kota sini, di kota Semarang. Kalau yang ini muslim ya, muslim semua ya, yang tewas akibat dikerja paksa sama orang Jepang. Ini Kasmani seorang kenil ya, Tampa juga seorang kenil, Adul juga kenil ya, dan ini banyak sekali ya, pasti ahli waris mereka ada ya, karena ini dari lokal dari Pulau Jawa ini. Itu banyak sekali. Pak Sodang seorang tentara kenil Belanda. Nah, ini Kristennya ya, muslimnya yang di belakang sana. Oke. Dan ke banyak lagi sudah nonton beta pun video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.